yang tadi kan ada 18 pertanyaan yang dicecar gitu. Apa aja poin-poinnya? terkait dengan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dalam perkara kuota haji. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plottingnya atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Ya, jadi asal muasalnya didalami oleh penyidik kronologinya sehingga kemudian dilakukan plotting 50% itu seperti apa, dan juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Dan pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Ya. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. Apa yang membuat KPK belum menentukan tersangka dalam kasus ini? KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk tentunya adalah saksi-saksi lain yang juga dipanggil dan diperiksa. Ya, hari ini juga ada beberapa saksi lain yang juga didalami keterangannya oleh penyidik. Masih ada potensi untuk dipanggil lagi? Itu masuk ke materi penyidikan, namun tentu KPK mendalami terkait dengan aliran uang ya yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji ya kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama. Nah, itu didalami, termasuk terkait aliran ini juga KPK mendalami dari para saksi yang sudah dipanggil sebelumnya, baik dari asosiasi ataupun dari para travel perjalanan haji. Yakut masih ada peluang untuk dipanggil lagi? Nanti sesuai kebutuhan penyidik, jadi kalau memang masih dibutuhkan untuk dilakukan pemanggilan, tentu akan dilakukan pemanggilan. Karena penyidikan masih berjalan, cegah ke luar negeri juga masih ada, begitu ya, dalam 6 bulan ini sejak diterbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 pihak dalam perkara ini. Tadi ada informasi katanya penetapan tersangka akan segera dilakukan, salah satu tersangkanya adalah Yakut. Apakah informasi itu betul, Mas? Sejauh ini pemeriksaan terhadap yang bersangkutan statusnya adalah saksi. Ya. Memang dalam penyidikan perkara kuota haji ini KPK menggunakan sprindik umum, jadi belum ada tersangkanya. Nanti kami akan sampaikan update-nya jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Mas, tadi masyarakat Pati akhirnya bukan setelah mendapatkan surat ini. Surat yang kami berikan kepada warga Pati adalah surat jawaban atas tuntutan yang disampaikan dalam audiensi dengan KPK pada pagi hingga siang hari ini. Dan poinnya adalah sama dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi pada saat di dalam ataupun di luar, bahwa KPK saat ini masih terus berprogres dalam penyidikan perkara terkait dengan pembangunan jalur kereta di lingkungan DCKA Kementerian Perhubungan, yang mana itu juga menjadi concern warga Pati terkait dengan dugaan keterlibatan saudara SDW. KPK sendiri juga pekan lalu sudah memanggil saudara SDW dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kami pastikan penyidikannya juga masih terus berprogres. Nanti kami akan sampaikan update-update-nya seperti apa. Tuntutan kedua terkait dengan permintaan untuk penonaktifan atau surat rekomendasi penonaktifan terhadap saudara SDW. Tentu itu di luar kewenangan KPK. Ya, jadi yang menjadi kewenangan dan menjadi tugas dan fungsi KPK adalah terkait dengan penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsinya, sehingga KPK fokus terhadap penanganan perkaranya. Mas, soal Aziz kan benar sudah diperiksa 3 kali. Kalau udah 3 kali itu apa aja? Hari ini yang bersangkutan diperiksa melanjutkan pemeriksaan yang sudah dilakukan pada Jumat kemarin. Jadi memang dari surat pemanggilan tidak ada. Jadi ini memang hanya untuk melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu di Jumat kemarin. Sampai dipanggil 3 kali itu aktor utamanya atau gimana? Jadi hari ini bukan dipanggil ya, melanjutkan pemeriksaan yang kemarin Jumat sudah dilakukan. Ya. Melengkapi lagi.
konfrontir nggak antara Yakut dan staf susnya yang juga dipanggil hari ini? Ya, jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan, jadi 50-50, karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50. Yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota.